Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gilirwanto dengan NPM 2459201040. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Pak Adi Wibowo. Nah, videonya ini membuat review jurnal dari beberapa jurnal, nanti membuat jurnal ke-6 versi saya dari referensi jurnal tersebut. Langsung aja ya kita review jurnalnya. Oke, yang pertama ada perancangan sistem pengaduan kriminalitas berbasis website pada Kapolres Pasaman Barat didukung aplikasi klien berbasis Android. Dibuat oleh Afni Nisari, Rizalina, dan Elvina Sati. Dipublish Juni 26 2025. Saya bacain latar belakang dari catatan saja. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat, khususnya pengguna aplikasi Android di masyarakat. Proses pengaduan kriminalisasi pada Kapolres Pasaman Barat masih kurang optimal karena masyarakat harus datang langsung atau mengunggah media sosial yang masih terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan sistem pengaduan kriminalitas berbasis website dan Android agar proses pelaporan menjadi lebih efektif. Metode yang digunakan yaitu ada prototype, pengumpulan datanya kuantitatif, mengujiannya pakai black box, dan hasilnya ini. Hasilnya tadi ini kan tadi. Yaitu saya baca hasilnya dari catatan saja. Penelitian berhasil membangun sistem pengaduan kriminalitas berbasis website yang didukung aplikasi Android. Sistem mampu membantu masyarakat dalam melakukan pelaporan kriminalitas secara real time, online, dan membantu pihak kepolisian dalam mengelola data laporan dan lebih struktur. Nah, rescape-nya belum ada notifikasi real time-nya ya pada masyarakat gitu ya. Belum ada tracking status laporannya. Prosesnya belum proses atau apa-apa. Belum proses, belum tindak lanjuti, belum ada selesainya gitu. Belum ada web GIS-nya. Belum ada petanya gitu. Terima kasih. Lanjut jurnal kedua, yaitu Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat berbasis web pada kantor desa Ladang Peris, Kabupaten Lubang. Ada pembuat oleh Koordinasi dan Heri Mulyono. Dibuat Desember 2025. Latar belakangnya dibuat karena proses pengaduan masyarakat di kantor desa Ladang Peris masih dilakukan secara manual menggunakan pencatatan biasa dan papan informasi. Hal tersebut menyebabkan pelayanan pengaduan masyarakat lambat, tidak tersampaikan dengan baik, dan masyarakat mengalami kesulitan melakukan pengaduan. Ini masih pengaduan masyarakat kantor desa belum menggunakan sistem komponen pengaduan masyarakat dengan yang digunakan kantor desa dengan cara masih mencatat. Metode yang digunakan yaitu prototyping sama BFL gitu kan, database juga. Terus rescape-nya sih masih sama ya, nggak ada nggak ada petanya gitu, nggak ada live trackingnya, status laporan masih manual gitu, belum ada fitur sistem masih sederhana banget ini. Lanjutnya ke ketiga, yaitu ada sistem pengolahan dan pemantauan data layanan pengaduan publik menggunakan algoritma string matching, ini AI nih. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengelolaan pengaduan publik di Kota Tangerang yang masih menggunakan Microsoft Excel melalui Laksa. Pengolahan data tersebut memakan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan, sehingga dibutuhkan sistem yang mampu melakukan klasifikasi pengaduan secara otomatis. Nah, metode penelitian ini pakai Strum dan string matching, proses pencocokan pola dalam data teks untuk menemukan kemunculan subkunci yang relevan. Algoritma dapat digunakan menjadi satu atau lebih pola sekaligus dalam sebuah teks. Hasil penelitiannya berhasil mengembangkan aplikasi mana kayaknya sih yang tadi ada.
hasil pengembangan ujian sistem reaction yang mampu melakukan kategorisasi otomatis pengaduan menggunakan algoritma string matching. Pada fitur kategori berhasil mempercepat proses verifikasi pengaduan, sedangkan dashboard real time menggunakan admin dan memantau secara keseluruhan. Escape-nya masih sama, kayaknya belum ada map-nya, belum ada machine learning, belum ada sentimental, algoritma masih sederhana gitu, belum ada live tracking-nya juga. Lanjut yang keempat, ada unit pengaduan masyarakat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara berbasis mobile. Oke. Latar belakangnya, penelitian ini dilakukan karena proses pengaduan masyarakat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efektif dalam proses pencatatan, pemantauan, dan tidak lanjut oleh masyarakat. Metode yang digunakan yaitu waterfall. Ada metode pengumpulan datanya kuantitatif. Hasil pembahasannya yaitu penelitian menghasilkan aplikasi mobile pengaduan masyarakat berbasis Android yang memudahkan masyarakat menyampai pengaduan serta mengatur informasi pengelolaan laporan secara digital. Kalau dilihat kemana masih sama ya, ini belum ada pakai map lokasi, belum ada real time notifikasi, belum ada tracking status, dashboard juga masih jelek. Lanjut ke yang nomor 5, yaitu ada sistem informasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis website. Ada studi kasus pemimpinan wilayah Jakarta dibuat lagi Gerina Asina dan Yana Adisa. Oke. Latar belakangnya dilatar belakangnya oleh kesulitan lapor-lapor dalam mengadukan masyarakat kekerasan terhadap perempuan dan anak karena harus datang langsung ke sekretariat pada jam operasional. Selain itu, pengarsipan penanganan kasus masih dilakukan secara manual, sehingga dokumentasi sulit dicari untuk pusat. Metode yang digunakan ini saya baca tadi, saya catatan website based system, masih pakai kuantitatif juga. Hasil penelitiannya, nah kesimpulan dan saran yaitu menunjukkan bahwa sistem mampu memfasilitasi pengaduan online serta mendukung koordinasi dan pemantauan penanganan kasus secara digital, juga membantu proses pengarsipan laporan secara daring. Escape-nya masih sama ya, belum ada pakai map-nya, belum ada fotonya, belum ada notifikasi, dan belum ada animation post. Nah, dari kelima jurnal ini saya membuat jurnal yang baru, yaitu pengembangan sistem pengaduan lingkungan masyarakat berbasis GIS, geografi informasi sistem, menggunakan real-time notifikasi, live tracking status, animal reporting, dan heatmap kejadian. Oke, langsung aja ya. Beberapa penelitian pengembangan sistem pengaduan masyarakat basis website pengampungan mobile, namun sebagian besar masih memiliki keterbatasan. Belum ada real-time notifikasi, bla bla bla. Selain itu, sistem berbasis GIS setelah ada umumnya hanya menggunakan maker lokasi kejadian dan belum menggunakan heatmap kejadian untuk membantu analisis gaya. Jadi nanti ada map Google Maps geografi GIS itu ada memantau itu di mana lokasinya gitu loh, ada fotonya juga pasti dilihat, dan ada heat map itu buat kayak diagram grafik warnanya merah gitu, rawan tawuran, rawan kriminalitas dan pencurian bagaimana gitu, warna merah. Warna kuning mungkin kerusakan infrastruktur, lampu jalan rusak atau jalannya hancur, atau yang hijau untuk biasa aja gitu kan. Nah, metode yang saya gunakan ada prototype, ya bisa dilihat sendiri, prototype pakai observasi juga, wawancara, pakai UML. Fitur utamanya adalah tracking status, yaitu di mana laporan diterima terus diproses dulu di dalam website itu tracking status dulu, petugas yang menuju lokasi baru ada selesai. Ada anime reporting, jadi nanti pelapor tuh bisa ngerasa aman ketika kita melapor tanpa takut untuk melapor kejadian kriminalitas, biasanya gitu kategorinya. Ada heatmap kejadian, yaitu menampilkan wilayah dengan tingkat laporan tertinggi berdasarkan jumlah laporan masyarakat, warnanya merah gitu, jadi itu banyak dilaporin, seperti kriminalitas mungkin pencurian, tawuran, atau begal.
pakai itu nanti. Jenis pengaduannya ada kriminalitas, contohnya ya bisa lihat sendiri, begal, pencurian, tawuran, infrastruktur itu jalan rusak, kampung mati, lingkungan, sampah banjir, keamanan tempat rawan kriminal, darurat, kebakaran dan kecelakaan. Jadi harapannya hasil yang diharapkan yaitu memudahkan masyarakat melakukan pelaporan kejadian lingkungan, keamanan masyarakat, meningkatkan transparansi penanganan laporan melalui fitur Trackers sendiri. Ini bisa dibaca sendiri ya, panjang. Nah, nanti memberikan rasa aman kepada pelapor fitur news reporting, meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Nah, itulah jurnal ekonomi yang saya buat dalam resiko jurnal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.